Kita biasa ketemu korban, maaf, ini kebetulan dia pakai baju bapak nih, berarti dia lagi kerja nih, kebetulan pakai baju. Kita bisa melakukan namanya tarikan baju, ya, tarikan baju, ya. Yang ditarik ini bagian sini pak, ini kan ada jahitan, ya, ini yang ditarik, ya, ini yang dibuat. Tapi tarikannya bukan tarikan cantik, tahu tarikan cantik? Tahu nggak tarikan cantik? Ini namanya tarikan cantik. Tangannya gini. Tarik-tarik. Tapi ini yang diambil. Nah, posisi kaki kayak gini. Ya, posisi kaki kayak gini kenapa? Saya nggak kidal, jadi saya gunakan otot terkuat kanan. Jadi kayak gini. Pastikan kita lindungi organ vital. Organ vital manusia itu nih, kepala, ya. Jadi kepalanya nih diamankan. Caranya, ini kita ambil, taruh di paha kita nih, ya. Nih ada jahitan nih, ini diambil gini. Posisi tangan fleksi pak, ini namanya fleksi, gini, ya. Kenapa harus kayak gini? Kita ngamankan kepalanya. Jadi pas narik harus kayak gini. Tapi nggak boleh kayak gini. Kenapa nggak boleh kayak gini? Nih kepalanya kosong nih, kita mau narik, ya. Kalau nariknya kayak gini, yang kedua nih kecekek, ya. Ini kalau bajunya kayak gini enak, kita bukain aja kancing, ya. Tapi kalau baju kaos, kan di rumah biasa pakai baju kaos kan, ya kan. Kalau kita nariknya kayak gini, kecekek, kita jangan sampai memperparah. Yang awalnya bernapas, kita tarik nggak bernapas sih. Ya, jadi nariknya kayak gini, nih dikokohi, baru tarik. Tarik sampai mana? Pintu keluar. Ya, jangan apa? Kasihan ini, baring dulu. Jadi Pak, jadi nariknya kepalanya di paha tadi tetap. Boleh pak, boleh kalau seandainya dia agak berat pak, misalnya badannya kayak gini, ya. Kita cuma bisa nariknya pelan-pelan gini. Tapi kalau seandainya ini badannya lebih kecil dari saya, bisa ngambilnya kayak gini. Makanya harus tangan kayak gini diamankan, kita tarik. Siap. Tapi posisinya mundur gini kan. Mundur. Ya. Karena kita harus cepat, ya, karena nyelamatin jiwa ini. Nah. Lanjut. Nah, tarikan bahu. Ini biasa bapak-bapak, maaf, kalau di rumah kan hobi pakai singlet atau yang nggak pakai baju malahan, ya. Kita gunakan namanya tarikan bahu, ya. Kan nggak mungkin kita pasang baju dulu kan, makan waktu. Kita tarikan bahu, ya. Yang ditarik posisinya sama kayak awal, gunakan kuda-kuda, ya. Kita jaga tulang punggung, jangan sampai gunakan otot punggung nariknya, ya, tapi otot lengan, ya, dengan tungkai. Oke. Kebetulan dia nggak pakai baju, kita gunakan namanya tarikan bahu. Tetap diamankan kepalanya dulu, ya. Ini organ vital. Amankan kepalanya, yang awalnya cuma pingsan kayak gini, jangan sampai kena kita salah ngangkatnya, kena kepala bentur kayak gini, cedera, ya. Sedikit informasi untuk bapak, ini otak bagian belakang fungsinya bukan hanya untuk daya ingat, ya, tapi ada di situ namanya medula oblongata, itu untuk bernapas, yang ngatur kita bernapas. Bapak sadar nggak, bapak tidur pulas, paru-paru kita tetap bernapas, ya. Tapi kalau bapak pernah main ke ruang ICU, ya, intensive care unit, pernah nggak bapak lihat orang yang kena stroke itu dibantu alat nafas? Kenapa? Fungsi otaknya bermasalah. Makanya kita hati-hati, jangan sampai otaknya cedera parah, otaknya dia jadi nggak bernafas. Oke, caranya kayak gini. Kalau di tangannya masuk dari ini, di ketiak nih. Nah, ngambilnya bahu ini. Oke, ini nggak mencederai. Ingat, kita jangan sampai mencederai. Jadi narik mundur sampai ke pintu keluar. Ya, oke.
Lanjut, mundur lagi bang. Itu tarikan bahu. Ya. Ya, manufacturer. Nah ini yang saya bilang tadi. Kalau di kami biasanya bawa mitela ya. Cuman kalau ini kami nggak bawa. Jadi kalau di tas emergency, kalau seandainya operasi, itu pasti bawa tas emergency bag. Di dalamnya ada mitela. Fungsinya bukan untuk apa, untuk ikat tangannya. Ya, fungsi untuk ngangkat ya. Karena ini nggak ada. Kalau di rumah kalau nggak ada mitela boleh gunakan selendang ya atau kain untuk ikat tangannya. Fungsinya untuk apa? Nih, tangannya gini. Jadi abang gini aja dulu tangannya. Begini, jalin. Nah, fungsinya ini tangan itu harus masuk di sini. Ya, tangan masuk satu dua. Satu megang ke kepala. Ya. Ini agak mesra dikit ya. Ibu-ibu jangan di rumah dipakai dengan suaminya boleh. Pak minta pindahin ke kasur ya kan, kayak ini boleh. Ya. Jadi tetap diamankan ke kepala. Jalannya kayak mana? Merayap Pak. Merayap. Kenapa? Ini kan asap nih. Penuh asap. Udara yang bagus cuma di segini tingginya. Jadi kita harus bertahan. Atau misal kalau terjadi gempa cuma bisa ada terowongan kayak gini lah evakuasinya. Jadi kita merayap sampai pintu keluar. Atau di terowongan yang misalnya kita kena longsor, ada cuma space dari kendaraan kita cuma bisa merayap itu kayak gini caranya evakuasinya. Kalau untuk angkatnya nggak mungkin kita angkatnya tadi berat kan? Kita harus berbagi nafas bisa menggunakan perfecting gearing. Lanjut, yang terakhir, kebetulan dia ini habis operasi Pak. Ya. Ini yang paling cepat. Caranya nih, kaki ditekuk, ya, ujung kakinya diamankan, tangannya diambil kayak gini, baru diberdirikan. 1, 2, 3 berdirikan, ambil. Nah, kita langsung nunduk. Satu megang kaki, satu megang tangan. Lukung dia. Nah, posisinya kayak gini. Baru kita bawa lagi ke bawah. Buka sini. Jangan muntah. Dah, jangan, bukan smackdown Pak. Apa dah sampai? Baru diturunin lagi. Cara nuruninnya, tidak boleh kayak tadi, tidak boleh buang ya. Cara nuruninnya kayak jadi perlahan. Ingat kita amankan kepalanya lagi, perlahan ya. Anggap aja kayak pengantin baru malam pertamanya. Ya kan, pelan-pelan kan sayang betul kan? Nah, kayak gini, diamankan kepalanya. Ya, itu yang emergency. Emergency jadi kita mainnya 3. Cepat, tepat, aman. Semakin cepat Bapak memberikan pertolongan kan semakin cepat bawa ke pintu keluar, tingkat keselamatannya makin tinggi ya. Kenapa? Bisa terjadi pendarahan kalau korban bencana ya. Bisa patah ya kan. Itu yang paling sering tuh. Kalau ada pendarahan, darahnya di mana-mana, bisa juga patah-patah ya. Kalau ketimpuk, ya. Makanya harus hati-hati dan menjaga ini kepalanya. Lanjut, kita yang non emergency yang bertiga. Abang baring lagi bang. Nanti ngomong dengan Pak Kasih. Ini Pak Kasih nih, ya. Modalnya naikin belum? Minta tolong 2 orang. Oh ya. Ayo Pak, buat ya Pak. Aku ada apa lah Pak. Cek, satu lagi. Ayo. Ayo. Nah, ingat posisi kaki kayak gini kita nggak boleh kanan kiri ya. Nih kalau bapak ibu ngelihat korban kecelakaan atau tergeletak nih terbaring terlentang kayak gini, jangan kanan kiri ngangkatnya. Kalau seandainya di posisi di kanan semua, kalau di kiri semua ya. Yang komando kan tadi saya bilang one command atau satu komando. Yang komando nih bagian kepala, bapak ini yang merintahin, angkat ya, jalan. Yang ini dengerin, jangan lawan ya.
Kalau bapak ini bilang ke kanan, kanan. Ke kiri, kiri. Ya. Ikuti. Jangan satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Dah jatuh, Pak. Ini yang nambah cerita, nambah cedera. Ya. Tangannya, ya tubuh manusia itu ada lekukan ya, lekukan dari leher, nih pinggang dengan kaki nih, kan ada sela-selanya tuh. Nah, tangan kita masukin ke situ. Kenapa posisi kakinya harus kayak gini? Nah, ini fungsi masuk Pak sampai ujung Pak, sampai ujung. Sampai ujung, Pak rapat dikit Pak. Bapak jangan ujung kaki Pak. Bapak cari yang beriringan namanya. Oke. Bapak ini ngomong aja. Setelah hitungan ketiga, angkat korban ke paha kita. Ngomong ya. Setelah hitungan ketiga, angkat korban ke paha kita. 1, 2, 3. Setelah hitungan ketiga, Angkat korban ke paha. 1, 2, 3. Taruh Pak. Nah, fungsinya begini. Kakinya tapain Pak, tapain. Nah, ditaruh kayak gini. Ya, dijaga kepalanya. Tangannya dibagusin Pak, sampai maju ke sini, majuin. Nah, ya dirapatin. Nggak boleh langsung berdiri, ngambil itu langsung berdiri nggak boleh. Fungsinya nahan nafas, bantu nafas. Nyesek kan Pak ngomong tadi? Iya. Baru ngerasain nih Pak, atau lagi Pak, susah ini Pak. Atau Bapak ini? Nah, itu dia woy. Ya, baru berdiri. Nggak boleh langsung jalan, berdiri dulu. Setelah hitungan ketiga kita berdiri, ngomong Pak. Ya. Enggak, nanti. Setelah hitungan ketiga kita berdiri. 1, ngomong Pak. Setelah hitungan ketiga kita berdiri. 1, 2, 3. Ini kayak gini lah jalan berat, ya. Nah ini berat. Kita dekat. Nah, jadi otot kita kontraksi. Ini apa? Kata ini berat ada yang kayak posisinya ini tadi Pak. Kalau ini agak kurang kan? Kenapa otot sini bergerak nih Pak? Otot bagian sini. Nah, baru boleh berjalan. Maju dulu langkah Pak. Tuh, 2. Nah, aman kan? Mundur Pak, 2 langkah. 1, 2. Jadi 1 komando. Kalau maju, mundur. Nah, turunin lagi Pak, ke kaki dulu, ke paha lagi. 1, 2, 3. Ya, jangan langsung diempasin. Ya, udah boleh. Nah, baru turunin lagi Pak. 1, 2, 3. Ya, yang diangkat korbannya nyaman. Ya, yang angkat juga aman. Ya, itu pentingnya. Jangan begini dulu Bang, masih ada sik lagi. Ya, mundur lagi, maju lagi. Ya, itu yang ketiga. Misalnya cuma berdua, kayak mana? Bisa gunakan pengangkatan ekstremitas. Nah, Pak Kades ya, maaf ya Bapak di bagian sini masuk dari sini Pak. Jam berhadapan Pak, hadap ke belakang gitu. Nah, Bapak masuk duduknya kayak ini tadi Pak, posisi. Nah, tangan Bapak pegang ini. Nah, nih, saya Pak. Abah-abahnya dari belakang Pak ya. Oke, setelah hitungan ketiga kita berdiri. Ayo. Setelah hitungan ketiga kita berdiri. 1, 2, 3. Tak boleh bungkuk tadi kayak tadi Pak ya, penuh cedera Pak. Nah, baru jalan Pak, jalan. Kata tahu berat kan? Wajah lu tahu Pak. Nah, turun lagi. 1, 2, 3. Nah, turun kakinya sama kayak tadi Pak. Nah, oke. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.